semakin gede punya janduk semakin bagus untuk lohan. Begitu. Ya, Tapi dia sadar nggak dia kalau jantuk lohannya? sadar ya. Ada Jeju, ada Kampa, Chihuahua, terus ada Golden Beast, ada jenis primatic, terus ada klasik, Ya. nah, terus ada bonsai. Ini ada pengalaman Pak tuh ikannya itu sampai mati Nah, umpamanya. udah sering. Sering ya. Selamat pagi sahabat. Hari ini kita akan berkunjung ke kediaman seseorang yang memiliki hobi berkaitan dengan ikan. Siapakah dia? Tapi sebelum itu mohon support channel kami Taman Kajian YouTube channel dengan subscribe, like, komen, dan share. Yuk ikut saya. Selamat pagi Batu. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Menapi gatrel. Kece pada. Nanti disibuk mungkin. Ya inilah seperti ini pada di rumah setiap hari, yang setiap hari di rumah. Kelihatannya di rumah juga seperti di belakang. Saya lihat banyak ini ada ikan, lohan Pak tuh ya. Iya. Ya, lohan ikan-ikan. Sejak kapan nih Pak tuh mengawali untuk sebagai penghobi ikan lohan? Ceritanya sedikit panjang pada, semua diawali tahun 2000-an. Di sana awal-awal lohan diperkenalkan ke penghobi ikan hias di Indonesia. Saya masih ingat awal-awal itu hampir semua teman-teman di Taman Kajo ini khususnya, hampir saya bilang setiap angkul-angkul, setiap gapura, setiap rumah punya akuarium dan melihara lohan waktu itu pada Waktu itu zamannya. sampai booming begitu ya. Booming tahun 2000-an itu sampai 2000 sampai 2006 luar biasa boomingnya lohan ini di Indonesia. Awal-awal lohan ini kan datangnya dari Malaysia. Dari Malaysia. Lohan ini kita tidak temukan di alam karena dia itu termasuk ikan hybrid dia, karena silangan dari jenis-jenis ikan yang ada. Awalnya itu disilangkan dari jenis siklin, terus simpilion, terus ada red parrot. Kalau awalnya Pak tuh berapa lohan yang dipelihara untuk awalnya? Saya awal melihara lohan, kalau nggak salah waktu itu sekitar 4 ekor. 4 ekor nih. Saya beli pun masih sama teman dekat di sini. Zaman itu harganya kalau nggak salah sekitar 50 ribuan. 50.000. Saya sekitar itu udah 6 cm, 7 cm, kadang ada yang 20 ribu. Kalau masa itu 50 ribu, udah nilai nominalnya sudah lumayan waktu itu ya. Karena tahun 2000-an ya. Ya 2000-an, awal milenium kalau kita bilang waktu itu. Nah, saya masih ingat awal-awal itu melihara dari tahun 2000 sampai 2004. Zaman itu lohan itu nggak seperti zaman sekarang, tipe-tipe lohannya itu. Sekarang itu lebih banyak pilihan dan penjempurnaan genetiknya pun lebih bagus sekarang. Kalau dulu kita tidak bisa nemuin ikan size 12 cm, 14 cm itu punya kepala besar. Kalau sekarang lebih mudah kita temukan karena kreativitas breeder itu di Indonesia khususnya. Terus di Asia umumnya itu luar biasa kreativitasnya mereka. Awalnya nih jenis ikan yang lohan yang pertama mungkin Pak tuh tahu? Jenis lohan itu terbagi dulu ada 2 yang di awal. Ada namanya cecu, kalau bahasa Malaysia ini bilang setsu gitu. Terus ada jenis kampa, itu kampa itu pun juga punya nama lain, dia tuh dipanggil Chihuahua dulu. Chihuahua. Kalau Chihuahua ini di Thailand
mereka itu fokus mengembangkan ini, fokus untuk kampa. Kalau di Indonesia itu kita fokus ke cencu. Ya, ya. Makanya cencu Indonesia itu dibilang cencu kualitasnya itu nomor 1 di dunia. Oh gitu. Ya, cencu itu luar biasa kualitasnya di Indonesia. Ya, ya. Sekarang pun juga kampa lumayan banyak teman-teman di luar ya bilang kayak Palembang gitu. Mereka sudah mulai berhasil mengembangkan kualitas kampa yang bagus, hampir bisa saya bilang menyaingi lah kualitas dari Thailand. Dari sana terus saya dapat vakum juga dari 2004 itu vakum dan bilang posisi pekerjaan. Saya juga tahu kalau Pak tuh pernah bekerja di di kapal ya, saya Popeye dulu kapal pesiar ya. Company tapi ini kalau saya Disney Pak. Saya pun Kurang. kerja ke pelaut itu awal kalau tak salah 2007 atau 2018 saya resign sebentar, nggak bisa ya, kita namanya harus menyimbangkan hidup pada pilihan emang keluarga ya. Betul. Itu membuat break nih. Ya, Jadi break. dari 2004 kayaknya kayak Pak bilang tadi 2004 break karena kesibukan kerja. Nah, comebacknya kembalinya lagi ini itu tahun 2015 ya. Dulu kan hobi mancing pas pulang dari melaut nggak jauh berarti Iya. nih. Lohan, mancing, juga ikan. pulang dari kerja di kapal. Nah pas waktu itu musimnya kan jelek, anginnya angin tarik lah bilang, Iya. angin selatan. Kalau dunia mancing tuh angin selatan jelek untuk mancing. Nah saya karena nggak ada kegiatan, adalah teman nawarin ikan kayak pelampiasan balas dendam lah gitulah, bilang loh kok ini lohan kecil sekarang gede jenuh nih, makanya saya main lagi bisa beli satu. Nah dari sanalah terus kebablasan sampai sekarang. Dari satu ikan itu berkembang jadi hampir sekitar mungkin terakhir ada 100 ikan siapa. 100 ikan, wah luar biasa. Berapa jenis lohan yang Pak Tuh tahu? Kalau sekarang itu udah banyak jenisnya. Ada cencu, ada kampa atau civa, terus ada golden bass, ada jenis primatin, terus ada klasik, Ya, terus ada bonsai. bonsai. Ya, Jadi masing-masing jenis punyai karakteristik. ya berbeda-beda dia Berbeda-beda. karakternya. Karakteristiknya yang sangat yang sangat kental itu perbedaan antara jenis Kalau cencu ya itu dia bilang dari muka kita beda. dari muka. Ya, kalau cencu itu mukanya itu cenderung sombong. Sombong itu dalam artian itu sombong itu mukanya itu lebih manyun dia, lebih serem dia kelihatan. Iya. Kalau kampa itu kelihatan lebih polos dia, polos dan karakter mutiaranya pun dia lebih kasar kalau saya bilang kampa. Kalau cencu itu mutiaranya cenderung dia rintik kayak pasir mix sama cacing gitu. Kalau golden bass ini dia itu bilang ikan itu jenis mutasi dia. Kalau dalam istilah medis itu dibilang albino, dia kelainan genetik. Dia itu bisa datangnya dari kampa bermutasi jadi golden bass, bisa juga dari cencu bermutasi jadi golden bass. Kalau untuk makanannya Pak, makannya apa sama? Pakan kita bisa bagi, itu ada pakan alami dan ada pakan pabrikan. Kalau pakan alami itu biasanya saya kasih itu cacing beku, terus udang. Ya kalau kandungnya buka lebih kadang saya kasih salmon. Ya kalau pakan itu yang alami. Ya alami. Itu didapatkan di. Ya kita kadang swalayan pun ada, pasar pun ada. Kalau yang pabrikan? Pabrik kan kita beli kasih pelet itu yang dijual-jual di toko-toko ikan hias itu. Ada kan banyak pilihan, ada pelet untuk warna, ada untuk mutiara, ada untuk pembukaan. Oh, jadi masing-masing makan tuh ada kriterianya, ada komposisi khusus. Ya, komposisinya tujuannya untuk pewarnaan atau bentuk. Kita yang punya tujuan, kita itu mau progres ikannya di mananya. Kalau kita mau progres biar ikannya keluar warna, kita belikan pakannya untuk warna. Ya. Kalau kita mau memprogres mutiaranya biar kelihatan timbul dan bercahaya, itu kita belikan yang untuk mutiara yang mengandung spirulina gitu lah. Oh iya. Tapi kalau kita melihara ikan itu ada hal yang kita harus tekankan. Pertama itu apa? Kita tuh harus
melihara ikan itu yang kita pelihara itu air. Air. Kita pelihara ikan itu kedua, karena logikanya kalau kita pelihara air, kalau kualitas air sudah bagus, ikan pun dia bakal jadi bagus. Jadi air sangat menentukan Sangat kondisi menentukan, air. Nah, caranya Pak tuh untuk menjaga kondisi air itu? Nah itulah kita penggantian airnya itu kita dijadwal lah, bilanglah seminggu sekali tetap kita ganti 50% airnya. Oh, jadi diganti. Ya, kebersihan media filternya. Terus jenis-jenis filter itu kita pun harus intens di sana karena ini sangat vital sekali. Karena kita bermain di akuarium, ruangannya ini kecil untuk ikan. Sirkulasi air itu harus cepat. Harus kadar oksigennya itu harus kita pertimbangkan juga. Terus kita bagi media filternya itu ada yang biologis, ada yang mekanis. Yang biologis ini sangat penting karena dia yang nanti mengurai kadar amoniak dari ikan yang dihasilkan dari kotoran dan bekas makan. Biar menjadi natural dia. Nah, dari media biologis inilah kita bisa pakai batu apung, biobol, kristal bio, keramik ring, dan ada lagi yang itu karang jahe namanya. Tapi nggak harus. Itu. Kalau ikan seberapa pun bagus ikan, kalau kualitas airnya jelek jangan berharap ikannya bagus dan sehat. Ini ada pengalaman Pak tuh ikannya itu sampai mati umpamanya. Udah sering ya. Sering yang namanya makhluk hidup pasti kembali padanya. Faktor utama dia itu mati apa Pak tuh kalau dia sampai mati? Perawatannya Pak dan kualitas air. Yang seperti saya balik lagi yang sudah saya bilang, kalau kualitas air jelek ikan itu dia cenderung sakit. Nah, dari sakit ini kita pun harus mengenali penyakitnya itu apa. Penyakit biar kita ciri-cirinya mungkin bisa. Kadang kalau ciri ikan sakit itu pertama dia tuh tidak mau makan. Itu indikasi awalnya. Pertama tidak mau makan, kedua kurang aktif, ketiga mojok dia, keempat badannya itu agak menghitam dan berlendir. Seperti itu. Nah, kalau kita menemukan kondisi ikan lagi sakit itu, kalau masih gejala awal, kita ganti airnya, kita kuras, kita bilanglah sekitar 60% atau 70% kita kuras, kita masukin air baru, media filter yang mekanisnya aja ini kita cuci sampai bersih atau kita ganti, kita masukin air baru, kita tambahin garam ikan. Ada ditambahkan garam ikan untuk garam ikan ini fungsinya untuk ikan itu sangat vital sekali Pak. Dia itu bisa meregenerasi sel-sel yang sudah rusak sama untuk ikan. Ikan luka pun ada bekas luka, kadang dia berkelahi sama ikan lain. Kita tambahin garam ikan cepat dia. Nah, kalau sudah parah biasanya saya karantina. Nah, kalau ikan sakit itu biasanya kita karantina, kita pakai antibiotik. Kita pakai antibiotik untuk manusia pun boleh, asalkan kita tahu dosisnya. Atau kita bisa beli obat-obatan untuk ikan itu di toko ikan, ada kok yang dijual banyak jenisnya. Begitu. Nah, kalau ikan udah sakit, usahakan kita karantina minimal 3 hari dan ikan puasa penuh. Selama 3 hari tidak kita kasih makan. Kalau sudah kelihatan sembuh, kita pindahkan lagi ke tank asli, ke akuarium asli. Di Bali banyak Pak tuh untuk kalau di Bali lumayan dari lohan. Di Bali kita punya komunitas Pak. Dalam Bali Lohan Community. Kalau di Bali saya bilang penghobi lumayan banyak, anggota komunitas kita pun sekarang kalau nggak salah sekitar di member grup saya bilang sekitar 8.000 orang. Lumayan banyak. Itu pun dari semua umur. Aktivitasnya apa aja Pak? Kalau aktivitas kita per tahun itu reguler kita mengadakan 3 kali kontes. Kontes. Nah Pak tuh, ini kan kita tadi sudah ngobrol nih tentang pengalaman Pak tuh untuk memelihara ikan lohan. Nah di belakang ini kan banyak nih. Ini saya tadi lihat ada banyak trofi yang sudah
diraih oleh Pak Tu. Bisa ceritakan Pak Tu ini. Kalau yang Garuda ini apa Pak Tu? Dari mana ini? Ini event tahun lalu ini 2020 kita ada kontes lohan. Di Bali ini kita ada regional yang bergulir terjadwal. Iya, iya. Nah terakhir tahun 2020 ini piala untuk best team ini. Saya ada tim di. Oh jadi Pak Tu ada tim? Ya ada tim. Kita itu regional di Bali dibagi atas 6 tim. Tahun lalu 6 tim, sekarang pun 6 tim juga. Untuk piala ini kami dapat, saya bilang kami karena ini untuk best team. Saya tuh ada tim yang kemarin 2020 ada 16 orang jumlah anggota saya. Kalau sekarang ada 18 orang. Sisanya inilah udah trofi-trofi dari juara berkelasnya ikan, karena kontes lohan itu dibagi berdasarkan jenis dan ya berdasarkan ukuran. Kriteria yang dinilai Pak tuh dari ikan itu sendiri apanya dalam kriteria kontes? Pertama itu impressionnya dia. Dari impressionnya itu didapat dari mana keaktifan ikan, interaksi dengan kita, interaksi dengan lingkungannya di dalam akuarium, terus kesehatan ikan itu dia ke impression. Kalau saya bilang impression itu dia ke poin ikan itu kelihatan spesial daripada ikan yang lain di arena. Karena dia aktif. Ya, keaktifan, kecerahannya dia seperti itu. Jadi warna juga. Warna, terus jenong. Ya, jenong itu kepalanya itu menonjol besar. Terus bentuk body juga, ya bentuk sirip. Kalau lohan ini sistem penilaiannya detail sekali. Dia sampai sirip dayung pun dihitung sama penjuri. Lohan apa? Jenong itu jantuknya. Iya, jantuk dalam bahasa Balinya. Semakin gede punya jantuk semakin bagus untuk lohan. Begitu. Ya. Tapi dia sadar nggak dia kalau jantuk lohannya? Sadar ya. Makanya kalau ikan kepala besar harus dijaga, karena apa? Kadang dia bisa nabrak kaca itu loh. Oh sampai segitu ya? Fatal dia biasanya nabrak kaca itu cenderung persentasenya sekitar 80% mati. Jadi menarik memang melihat ikan-ikan ini unik-unik dengan bentuk juga warna, gerak seperti yang disampaikan Pak Tu memang menarik dan tantangannya besar ini ya untuk kita mengikuti hobi. Ini yang salah loh, hobi ini perputaran uangnya ada cepat. nilai bisnisnya. Mungkin ada teman-teman mau dipakai bisnis, kalau bisa ternak ikan ini nominalnya luar biasa. Kalau satu ikan kira-kira yang sudah bagus, nilai nominal atau harganya kisaran berapa? Kalau ikan ya, kalau kita itu bagi untuk lohan ini ada kriteria ikan pajangan. Untuk pajangan di rumah ada ikan kontes dan indukan. Kalau indukan kita mencari genetiknya. Genetik itu lain indukan itu seperti apa. Kalau semakin tinggi kualitasnya, biarpun cacat, harga masih mahal. Kalau untuk pajangan itu harga masih standar lah, bilang kalau yang kualitas masih grade A untuk pajangan ya sekitar 3 jutaan ke atas, 2 juta seperti itu. Kalau yang untuk kontes ini relatif ya Pak Dek. Kadang bisa puluhan, kadang bisa nembus juga ratusan juta. Dulu lumayan ya. Terakhir ada ikan teman ini, dia orang Singapura sih aslinya, tapi ikan itu sudah berprestasi di 5 negara. Kalau nggak salah itu pernah ditawar sekitar 1 M, tapi nggak dijual sama dia. Itu pun ikan hasil ternakan peternak Indonesia. Nah, kalau untuk kontes ini ikan itu bagaimana lah kita bilang, masalah harga ini kita relatif saya bilang, karena tidak ada nilai batasan nominal. Ya, karena ini kan memang dari penikmat atau pencinta beda-beda ya, perspektif melihat sebuah ikan ya. Jadi harga itu nomor sekian ya kalau udah senang gitu ya Pak Tu ya. Oke, Pak Tu,
sangat luar biasa. Terima kasih nih Ya. sudah kita berbagi. Ini Patu mungkin bisa kasih pesan dan kesan kepada penonton kita di Taman Kaja YouTube channel yang ingin mulai untuk memelihara ikan rohani. Silakan Batu. Swastiastu teman-teman semua. Untuk semua teman-teman itu minimal lah punya satu hobi yang dijalani. Karena manusia itu hidup tanpa hobi sama seperti kopi tanpa gula. Kurang ada rasa. Karena apa? Hobi inilah yang akan memecah rasa kita sebagai seorang manusia. Kita perlu juga menikmati hidup kita dari dunia hobi, karena kadang kita kalau berpatokan masalah rutinitas pekerjaan setiap hari, kadang-kadang sehabis kerja itu kita perlu tempat untuk melepas rasa penat, stres kita. Untuk refreshing lah. Ya, untuk refreshing. Kalau untuk lohan ini saya recommended karena apa? Dari sini kita itu bisa pertama punya rasa sayang kepada binatang, kedua punya rasa kasih ya, punya juga gimana ya, feeling sama binatang itu gimana kah inginnya dia, seperti apakah senangnya dia. Ketiga itu belajar kita untuk disiplin. Karena apa? Karena ikan ini mereka harus kita pelihara di tempat yang kecil. Kita setiap hari itu harus punya jadwal ngasih makan, terus harus punya jadwal juga mengganti air. Ya baik Batu, Ya. terima kasih sekali lagi sahabat semua penonton Taman Kaja Channel. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan kita hari ini. Sebelum ditutup, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apa yang disampaikan dalam perbincangan pada hari ini. Kita akhiri obrolan kita pagi hari dengan Prana Santi. Om Santi Santi Santi. Om.